Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan merumuskan judul penelitian. Pada video-video sebelumnya sudah kita bahas tentang bagaimana kemudian tentang masalah penelitian itu. Maka pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara merumuskan judul penelitian yang baik. Saksikan setelah ini. Bagaimana cara merumuskan judul penelitian yang baik dan benar? Ya, tentu kita sebagai seorang peneliti harus mampu merumuskan judul agar judul yang penelitian kita itu menarik, agar judul penelitian kita itu kemudian ketika dibaca oleh para pembaca akan membuat para pembaca itu tertarik dengan judul kita. Maka tentu kita harus memperhatikan berbagai macam hal terkait dengan merumuskan judul penelitian itu. Yang pertama, cara kita merumuskan judul penelitian agar terlihat menarik dan baik adalah pertama, judul dibuat singkat, jangan terlalu panjang. Upayakan bahwa judul itu singkat, tetapi makna dari apa yang akan kita teliti itu tercover di dalam judul tersebut. Tidak dianjurkan membuat judul itu terlalu panjang, yang nantinya para pembaca itu juga akan merasa kesulitan dalam memahami judul tersebut kalau kemudian judul tersebut terlalu panjang. Karena itu kita harus membuat judul sesingkat mungkin, tetapi perlu diperhatikan bahwa substansi dari penelitian, substansi yang akan kita teliti itu tercover di dalam judul tersebut. Yang kedua adalah cara kita membuat judul yang baik dan benar itu, judul harus bisa menggambarkan isi penelitian. Bahwa judul yang kita buat itu menggambarkan tentang isi penelitian kita. Kalau masalah yang kita teliti itu adalah terkait dengan masalah fenomena metode mengajar guru, maka tentu harus tergambar di judul kita. Misalnya judulnya adalah pengaruh metode mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa di sekolah A. Itu contoh, artinya bahwa masalah kita tadi adalah metode mengajar guru. Maka di dalam judul itu harus tergambar tentang apa yang akan kita teliti, karena yang kita teliti itu adalah terkait dengan metode mengajar guru yang punya pengaruh terhadap prestasi belajar. Maka tentu di dalam judul itu juga harus tergambar dua isi penelitian yang akan kita teliti tersebut. Kemudian yang ketiga, cara kita merumuskan judul penelitian yang baik dan benar itu adalah judul harus berisi variabel yang diteliti. Kalau variabel yang kita teliti itu satu, maka tentu judulnya juga harus variabel yang di judul itu juga harus satu. Kalau variabel yang kita teliti itu adalah dua, variabel X dan variabel Y, maka di dalam judul itu juga harus tercover atau tergambar dari variabel itu. Contoh, variabel X-nya adalah metode mengajar guru, variabel Y-nya adalah prestasi belajar siswa. Maka di dalam judul itu kedua variabel itu harus tercover. Pun demikian, kalau variabelnya adalah jumlahnya 3 atau 4, maka semua variabel itu harus tercover di dalam judul, sehingga nanti judul itu akan menggambarkan tentang variabel yang akan kita teliti. Kemudian yang keempat, cara kita merumuskan judul yang baik dan benar itu adalah judul penelitian itu harus memperhatikan pendekatan yang kita pilih. Pendekatan dalam penelitian itu kan ada dua, pendekatan kuanti dengan pendekatan kualitatif. Artinya kita sebagai seorang peneliti nanti menentukan pendekatan yang kita ambil tergantung variabel yang akan kita teliti. Terkadang kalau satu variabel itu biasanya pendekatannya ada kualitatif deskriptif.
Jadi yang 2 variabel lebih, 2 sampai 3 ke atas itu pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan kuantitatif. Artinya bahwa judul penelitian yang kita rumuskan itu harus memperhatikan kaidah-kaidah pendekatan kuantitatif maupun pendekatan kualitatif. Kemudian yang kelima, cara kita merumuskan judul yang baik dan benar itu adalah judul mengandung 1 atau 2 variabel penelitian. Minimal variabel dalam penelitian itu adalah 1. Itu minimalnya. Boleh lebih, boleh 2, boleh 3, boleh 4, dan boleh seterusnya, tergantung bagaimana kemudian kemampuan peneliti untuk menyelesaikan hasil penelitian itu. Karena itu di dalam judul itu ya harus terkandung dari variabel tersebut minimal 1 variabel, sehingga nanti variabel yang tertera di judul itulah yang kemudian akan menjadi fokus seorang peneliti untuk melanjutkan dalam penelitian selanjutnya. Kemudian yang ke-7, cara kita merumuskan judul yang baik dan benar itu adalah judul menggunakan kalimat pernyataan. Jadi judul itu selalu menggunakan kalimat pernyataan, bukan kalimat pertanyaan. Kalau kalimat pertanyaan itu biasanya diperuntukkan untuk rumusan masalah. Contohnya saya gambarkan ada 2 contoh. Ada 2 variabel. Pertama adalah variabel metode mengajar, yang kedua adalah variabel prestasi belajar. Maka untuk menentukan judulnya dengan kalimat pertanyaan, saya contohkan pengaruh metode mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa di kelas X sekolah E. Itu contoh yang pertama. Boleh juga contoh yang kedua, kita menggunakan hubungan metode mengajar guru dengan prestasi siswa di kelas X sekolah E. Nah, kalimat di dalam judul itu adalah menggunakan kalimat pernyataan, bukan kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan nanti diperuntukkan untuk rumusan masalah. Yang ke-8, cara kita merumuskan judul yang baik dan benar itu adalah judul harus menarik minat peneliti. Bahwa judul yang kita tuangkan, judul yang kita susun, judul yang kita rumuskan itu adalah judul yang memang menarik untuk kita teliti. Kalau kemudian judulnya itu tidak menarik, ya buat apa kemudian kita merumuskan judul? Karena kalau judul itu tidak menarik, juga tidak akan menambah gairah kita sebagai peneliti untuk menyelesaikan hasil penelitian tersebut. Kemudian yang ke-9, cara kita merumuskan judul penelitian yang baik dan benar itu adalah jangan persis sama judul kita dengan judul hasil penelitian yang terdahulu. Kalau dia 2 variabel, ya salah satu variabelnya berbeda. Kalau dia persis sama, maka nanti kemungkinan untuk plagiasi itu sangat terbuka lebar. Karena itu dianjurkan judul penelitian kita itu jangan sampai persis sama dengan hasil penelitian terdahulu. Kemudian yang terakhir, cara kita merumuskan judul yang baik yang terakhir itu adalah tersedianya data yang lengkap yang bisa mempermudah penelitian. Rumusan judul yang kita buat itu ada datanya, sehingga nanti ketika kita sudah merumuskan judulnya, ketika data itu tidak ada, maka tentu judul yang kita rumuskan itu sia-sia dan tidak bisa kita selesaikan sampai ke hasil penelitian. Tapi kalau datanya ada, rumusan judulnya sudah ada, maka tentu akan mempermudah peneliti untuk menyelesaikan penelitian selanjutnya. Demikian cara kita merumuskan judul yang baik dan benar di dalam penelitian. Mudah-mudahan hal-hal yang saya sebutkan tadi bisa menjadi panduan kita untuk kemudian merumuskan judul penelitian yang baik dan benar. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum.